Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? Oh, it's like this every time. All these days I feel like you need me. Every kind of person needs. 'Cause I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, Stambuk 083 2018 0055 dari kelas C5 Analisis Perancangan dan Pengembangan Agrosistem. Telah melakukan praktik 8 studi kasus pada usaha pengolahan kopi Mata Bulu. Kita masuk pada slide pertama mengenai sejarah singkat agrosistem dari kopi Mata Bulu itu sendiri. Pengolahan kopi Mata Bulu adalah sebuah produk kopi lokal Sopeng yang dirintis oleh Bapak Hendrik. Nama produk diambil dari nama desa Mata Bulu itu sendiri. Kondisi geografis desa Mata Bulu sangat strategis karena berada di ketinggian 400 sampai 800 mdpl. Potensi kopi yang melimpah membuka mindset berpikir Pak Hendrik memanfaatkan kuantitas kopi masyarakat setempat. Sebelum adanya produk kopi Mata Bulu, masyarakat setempat setelah memanen kopinya hanya melakukan pengolahan secara tradisional. Cita rasa kopi yang original pada umumnya disajikan di warkop-warkop sangat berbeda dengan cita rasa kopi masyarakat setempat. Setelah mengulik informasi di masyarakat, ternyata pada saat menyangrai kopi ditambahkan dengan beras. Katanya salah satu masyarakat, beras ditambahkan ke dalam kopi tersebut guna menambah rasa kenyang. Disinilah awal mula pengolahan kopi Mata Bulu yang lebih baik dengan standar pengolahan yang lebih bagus. Berkat usaha kerja keras Pak Hendrik dengan BUMDes Desa Mata Bulu untuk pengolahannya dari biji sampai jadi produk sudah menggunakan alat-alat yang modern. Dalam satu hari dilakukan satu kali penggilingan seberat 6 kg kopi. Green bean merupakan istilah untuk kopi yang belum melalui proses pemanggangan, sedangkan roast bean itu biji kopi yang sudah melakukan proses pemanggangan dan kadar airnya sudah tidak ada. Produk kopi Mata Bulu dipasarkan dengan dua varian, yaitu bubuk dan biji, dengan varian berat tergantung konsumen. Kita masuk pada slide selanjutnya, itu visi dan misi dari agrosistem usaha pengolahan kopi Mata Bulu itu sendiri. Adapun visi dan misi dari usaha pengolahan kopi Mata Bulu Pak Hendrik adalah sebagai berikut. Visi pengusaha. Usaha pengolahan kopi Mata Bulu memiliki visi sebagai mitra atau partner strategis yang sangat memberikan kepuasan dan memberikan produksi yang berkualitas. Sedangkan misinya yaitu 1. Membuat hasil produksi kopi Mata Bulu yang berkualitas. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada slide selanjutnya, itu sumber daya lahan dan bangunan. Berikut ini sumber daya lahan dan bangunan yang dimiliki pengolahan kopi Mata Bulu tersebut. Status lahan adalah milik sendiri. Luas lahan 375 meter persegi. Lokasi usaha Desa Mata Bulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Jenis bangunan itu semi permanen. Next.
Kita masuk pada slide selanjutnya itu di tampilan itu berikut adalah gambar dana lokasi dan tata letak usaha pengolahan kopi Mata Bulu Pak Hendrik. Dana tata letak usaha pengolahan kopi Mata Bulu Pak Hendrik yang pertama itu tungku dan tempat pencucian. Bagian A itu tungku dan tempat pencucian. Bagian B-nya tempat bahan baku, bagian C-nya itu kantor, bagian D-nya itu tempat pencetakan, serta yang E-nya itu parkiran. Next. Kita masuk pada slide selanjutnya itu sumber daya manusia. Adapun struktur organisasi pengolahan kopi Mata Bulu Pak Hendrik dapat dilihat sebagai berikut. Pemilik sendiri itu atas nama Pak Hendrik, bidang administrasi istrinya sendiri itu Ibu Linda, bagian produksi Yaya, bagian pemasaran Mare, bagian perendaman Sukri, bagian roasting Sapri, bagian penggilingan Bapak Lanu, bagian pengemasan itu Ibu Rusa. Next. Adapun proses produksi dalam usaha pengolahan kopi Mata Bulu dimulai yang pertama itu sortasi buah, yaitu perambangan, lalu masuk pada pengupasan kulit kopi, selanjutnya pencucian, yang ketiga itu pengeringan, yang selanjutnya itu sortasi green bean, selanjutnya roasting, lalu setelah roasting dilakukan pembubukan. Setelah dilakukan pembubukan dengan mesin grinder, yaitu langsung pada proses pengemasan dan hasil akhirnya itu bisa dipasarkan. Selanjutnya, adapun masalah-masalah yang timbul dalam usaha manajemen pengolahan kopi Mata Bulu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat pada alat dan mesin. Kondisinya itu sangat kurang bagus. Usaha pengolahan kopi Mata Bulu kurang optimal penggunaannya untuk memenuhi jumlah produksi. Diharapkan alat dan mesin dapat diganti dengan yang baru. Yang kedua itu jumlah tenaga kerja masih kurang pada bagian produksi. Jumlah tenaga kerja pada bagian produksi masih kurang. Diharapkan menambah jumlah tenaga kerja pada bagian produksi agar memperlancar proses produksi. Yang ketiga itu kopi yang digunakan berkualitas perlu ditingkatkan. Kopi yang digunakan pengolahan kopi Mata Bulu masih berkualitas rendah, yaitu kulitnya yang berkerut dan warna agak kehitaman. Hal tersebut karena tidak menerapkan standar khusus terhadap kopi yang digunakan. Harapan usaha pengolahan kopi Mata Bulu yaitu menerapkan standarisasi bahan baku dan ada quality control khusus bahan baku. Yang keempat itu harga bahan baku yang mahal. Harga bahan baku yang tidak stabil setiap bulannya, harga kopi akan meningkat mahal pada saat bukan musimnya, sedangkan pada saat musimnya harga kopi hanya menurun sedikit. Diharapkan harga bahan baku kopi bisa stabil dan para pelanggan tetap. Selanjutnya, yang kelima itu proses pemasaran masih konvensional. Proses pemasaran kopi masih mengandalkan cara dulu lama, yaitu konsumen ke pabrik langsung atau memasarkan di pasar tradisional dan para pedagang keliling. Diharapkan proses pemasaran dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam itu volume produksi rendah. Jumlah pengolahan kopi kemasan kecil dan kopi kemasan besar yaitu bisa dihasilkan pengolahan kopi Mata Bulu, yaitu sebanyak lebih kurang 30 pieces dalam satu hari. Harapan dapat menambah produksi pengolahan kopi hingga 100 pieces per hari dikarenakan tingginya permintaan. Yang ketujuh itu ruang gerak untuk proses produksi terbatas. Selanjutnya, itulah tadi hasil praktik 8 dari mata kuliah APAS pada usaha pengolahan kopi Mata Bulu. Itu yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.